Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Aliaka Indonesia dengan NIM 2305523006, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Universitas Tiguban Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah perencanaan pajak dengan topik tax planning dan pengendalian atas unsur-unsur beban pokok penjualan dan kurang bruto. Materi ini menjadi sangat penting karena berada pada irisan antara akuntansi dan perpajakan, di mana seringkali terjadi perbedaan sudut pandang antara istilah maupun dengan perlakuan. Jika kita perhatikan dari judul materi, istilah yang digunakan mayoritas adalah istilah perpajakan. Contohnya saja adalah istilah pengurang penghasilan bruto. Dalam konteks perpajakan, pengurang penghasilan bruto adalah komponen biaya yang diakui secara fiskal untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Sementara itu, jika kita melihat dari sudut pandang akuntansi, istilah yang lebih lazim digunakan adalah beban atau expense. Perbedaan istilah ini terlihat sederhana, namun dalam praktiknya dapat menimbulkan perbedaan perlakuan yang sangat signifikan. Tidak semua beban yang diakui secara akuntansi otomatis dapat diakui secara fiskal. Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perusahaan perlu melakukan tax planning. Tax planning sendiri bukan berarti penghindaran pajak secara ilegal, melainkan perencanaan yang sah dengan cara mengelola transaksi, biaya, dan kebijakan akuntansi agar beban pajak yang dapat ditimbulkan ditekan secara optimal, namun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang sedang berlaku. Dalam materi ini, pembahasan akan difokuskan pada berbagai pos biaya dan kebijakan akuntansi yang secara langsung mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak, khususnya yang berkaitan dengan beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama, capital expenditure dan revenue expenditure. Di sini kita akan membahas bagaimana pengeluaran perusahaan diklasifikasikan, apakah sebagai pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan. Karena klasifikasi ini akan menentukan apakah biaya tersebut langsung dibebankan atau dikapitalisasikan dan disusutkan, yang tentu saja berdampak pada pajak. Dan yang kedua ada foreign exchange loss atau selisih kurs. Kerugian selisih kurs seringkali muncul dalam transaksi bisnis, khususnya perusahaan yang berhubungan dengan mata uang asing. Namun, tidak semua kerugian selisih kurs dapat langsung diakui sebagai beban atau pengurang penghasilan bruto secara fiskal, sehingga perlu pemahaman yang tepat. Nah, yang ketiga ada pemilihan metode persediaan. Metode persediaan yang digunakan perusahaan seperti FIFO atau metode rata-rata tertimbang akan mempengaruhi nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan yang pada akhirnya juga mempengaruhi laba dan pajak terutang. Yang keempat, ada pemilihan metode penyusutan. Baik metode garis lurus maupun metode saldo menurun memiliki implikasi yang berbeda terhadap pengakuan beban penyusutan setiap periode, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi dalam tax planning. Yang kelima, itu ada menyiasati biaya bunga. Biaya bunga merupakan salah satu komponen biaya yang sering menjadi perhatian
yang sering menjadi perhatian Fiskus terutama terkait dengan ketentuan tin capitalization dan kewajaran pembiayaan. Selanjutnya kita juga akan membahas cadangan piutang tak tertagih, di mana terdapat perbedaan yang cukup jelas antara pengakuan secara komersial dan pengakuan secara fiskal. Selain itu, juga terdapat pembahasan mengenai biaya entertainment dan biaya promosi. Dua pos biaya ini sering menjadi objek koreksi fiskal. Kenapa? Karena memiliki ketentuan khusus dalam perpajakan, baik dari sisi pembatasan maupun persyaratan administrasi. Dan yang pembahasan terakhir itu ada diarahkan pada aspek pengendalian dan pengujian, yaitu yang pertama ada pengujian untuk memastikan kebenaran beban pokok penjualan, serta yang kedua adalah melakukan ekualisasi antara beban pokok penjualan dan beban operasional dengan DPP PPN masukan. Ekualisasi ini sangat penting sebagai alat kontrol internasional perusahaan sekaligus sebagai upaya mitigasi risiko pajak agar data yang dilaporkan dalam SPT PPH dan SPT PPN selaras dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada bagian ini kita akan membahas capital expenditure dan revenue expenditure, yang merupakan salah satu konsep dasar namun sangat krusial baik dalam akuntansi maupun dalam sisi perpajakan, khususnya dalam konteks tax planning. Nah, secara akuntansi, pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan aset tetap dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada capital expenditure dan revenue expenditure. Pembedaan ini penting karena akan menentukan bagaimana biaya tersebut dicatat, kapan dibebankan, serta dampaknya terhadap laba dan pajak. Nah, jadi yang pertama itu ada capital expenditure. Capital expenditure merupakan pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu aset tetap atau menambah nilai ekonomis aset di masa yang akan datang, yang berarti masa manfaat dari pengeluaran ini tidak hanya dirasakan pada satu periode akuntansi, tetapi bisa lebih dari satu periode. Contoh dari capital expenditure ini antara lain ada pembelian mesin, pembelian bangunan, pembelian gedung, renovasi besar yang dapat memperpanjang umur manfaat aset, serta pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Dalam perlakuan akuntansi, capital expenditure tidak langsung diakui sebagai beban, melainkan bisa dikapitalisasi sebagai aset. Artinya, biaya yang dikeluarkan akan dicatat terlebih dahulu di neraca sebagai aset tetap. Kemudian akan dialokasikan sebagai beban melalui penyusutan atau amortisasi selama masa manfaat aset tersebut. Namun yang perlu diperhatikan dalam praktiknya, pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi sepanjang perusahaan memiliki kebijakan atau aturan internal yang jelas mengenai pengakuan aset tetap. Aturan ini penting agar perlakuan akuntansi dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi akuntansi maupun sisi perpajakan. Nah, yang kedua itu ada revenue expenditure. Revenue expenditure ini merupakan pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan pada periode terjadinya pengeluaran tersebut. Dengan kata lain, manfaat dari pengeluaran ini hanya dirasakan dalam satu periode akuntansi saja. Contohnya adalah biaya perbaikan rutin, biaya pemeliharaan biasa, biaya listrik, air, gaji, karyawan, atau
penggantian suku cadang kecil yang tidak menambah umur manfaat aset. Perlakuan akuntansinya itu adalah bisa langsung dibebankan sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat dalam laporan laba rugi. Perbedaan perlakuan akuntansi ini kemudian menjadi sangat relevan ketika kita masuk ke dalam ketentuan perpajakan. Dalam perpajakan, khususnya berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan bahwa capital expenditure atau belanja modal tidak dapat dibebankan sekaligus dalam suatu laporan keuangan fiskal. Yang berarti meskipun perusahaan telah mengeluarkan kas dalam jumlah yang besar, pengeluaran tersebut tidak serta-merta langsung bisa menjadi pengurang penghasilan bruto pada tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Untuk dapat membebankan capital expenditure secara fiskal, wajib bagi wajib pajak menggunakan metode depresiasi atau amortisasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah berlaku. Dengan demikian, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak terkait capital expenditure di dalam perpajakan. Yang pertama itu adalah belanja modal tidak dapat dibebankan sekaligus dalam satu periode pajak. Yang kedua, pembebanan belanja modal hanya dapat dilakukan melalui depresiasi untuk aset berwujud dan amortisasi untuk aset tidak berwujud. Yang ketiga, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehubungan dengan kegiatan usaha yang diperbolehkan untuk dibebankan seluruhnya dalam satu periode pajak. Kemudian yang keempat, oleh karena itu menjadi sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami dan mengklasifikasikan dengan tepat jenis pengeluaran yang dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan aset tetap. Sementara itu, untuk revenue expenditure, sepanjang pengeluaran tersebut memenuhi prinsip 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, maka seluruh biaya tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam periode berjalan. Kesalahan dalam mengklasifikasikan pengeluaran ini dapat menimbulkan konsekuensi fiskal yang cukup signifikan jika pengeluaran yang seharusnya dikapitalisasi justru dibebankan sekaligus. Maka hal ini berpotensi menimbulkan koreksi fiskal positif pada saat pemeriksaan pajak. Sebaliknya, jika pengeluaran yang seharusnya dapat dibebankan langsung justru dikapitalisasi, perusahaan akan kehilangan manfaat penghematan pajak dalam jangka pendek. Oleh karena itu, dalam konteks tax planning ini, pemahaman mengenai perbedaan antara capital expenditure dan revenue expenditure menjadi sangat strategis. Bukan untuk memanipulasi laporan keuangan, melainkan untuk mengelola waktu pengakuan biaya secara tepat, sehingga kewajiban pajak dapat dioptimalkan tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Pada bagian ini, kita akan membahas foreign exchange loss atau kerugian selisih kurs mata uang asing, yang merupakan salah satu pos beban yang cukup sering muncul dalam kegiatan usaha, khususnya pada perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak luar negeri atau memiliki kewajiban dalam mata uang asing. Dalam ketentuan perpajakan, kerugian selisih kurs termasuk salah satu beban yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto.
Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat dibebankan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Selain itu, ketentuan mengenai kerugian selisih kurs juga diperjelas melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 1997 yang memberikan pedoman mengenai waktu dan cara pembebanan selisih kurs secara fiskal. Namun, perlu dipahami bahwa meskipun kerugian selisih kurs diperbolehkan sebagai beban, waktu pembenarannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pembebanan kerugian selisih kurs harus dilakukan sesuai dengan sistem pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dan harus ditetapkan secara taat asas atau konsisten dari tahun ke tahun. Secara umum, terdapat dua pendekatan pembukuan yang lazim digunakan oleh wajib pajak dalam mencatat transaksi mata uang asing, dan masing-masing pendekatan memiliki implikasi yang berbeda terhadap waktu pengakuan kerugian selisih kurs. Pendekatan pertama adalah pembukuan berdasarkan kurs tetap atau kurs historis. Dalam sistem ini, transaksi mata uang asing yang dicatat menggunakan kurs pada saat transaksi pertama kali terjadi. Apabila wajib pajak menggunakan sistem ini, maka kerugian selisih kurs baru dapat dibebankan pada saat terjadi realisasi atas transaksi atau perkiraan mata uang asing tersebut. Dengan kata lain, selama transaksi tersebut belum direalisasi, misalnya utang atau piutang belum dilunasi, maka selisih kurs yang timbul belum dapat diakui sebagai beban secara fiskal. Nah, pendekatan ini cenderung lebih konservatif karena pengakuan beban baru dilakukan ketika dampak kurs benar-benar terjadi secara nyata. Pendekatan kedua adalah pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Dalam sistem ini, saldo akun mata uang asing akan disesuaikan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Dengan demikian, selisih kurs yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar pada akhir tahun dapat langsung diakui sebagai beban, meskipun transaksi tersebut belum direalisasi. Namun demikian, penting untuk ditekankan bahwa penggunaan metode ini harus dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun. Wajib pajak tidak diperkenankan untuk mengganti metode pembukuan hanya demi memperoleh keuntungan pajak pada periode tertentu, karena hal tersebut dapat menimbulkan risiko koreksi fiskal. Nah, dalam konteks tax planning ini, pemilihan metode pembukuan selisih kurs menjadi salah satu aspek yang strategis. Metode yang dipilih akan mempengaruhi waktu pengakuan beban yang pada akhirnya berdampak pada besarnya penghasilan kena pajak pada suatu periode. Sebagai contoh, pada kondisi nilai tukar yang berfluktuasi tajam, pengakuan selisih kurs pada akhir tahun dapat menyebabkan beban yang cukup besar dan menurunkan laba fiskal. Namun, di sisi lain, metode ini juga dapat menimbulkan laba selisih kurs pada periode tertentu apabila nilai tukar bergerak sebaliknya. Oleh karena itu, wajib pajak perlu mempertimbangkan kondisi usaha, karakteristik transaksi, serta stabilitas nilai tukar dalam memilih metode pembukuan selisih kurs. Yang terpenting, metode yang dipilih harus sesuai dengan ketentuan perpajakan
dan diterapkan secara taat sehingga tidak menimbulkan permasalahan pada saat pemeriksaan pajak. Selanjutnya, kita akan membahas pemilihan metode penilaian persediaan. Metode ini merupakan salah satu kebijakan akuntansi yang memiliki dampak signifikan terhadap harga pokok penjualan, laba perusahaan, dan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 10 Ayat 6, wajib pajak diberikan pilihan dua metode dalam penilaian persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualan, yaitu yang pertama ada first in first out atau FIFO, dan yang kedua ada weighted average atau metode rata-rata tertimbang. Metode FIFO merupakan metode yang mengasumsikan bahwa persediaan yang diperoleh pertama kali akan dijual lebih dahulu. Dengan demikian, harga pokok penjualan akan berasal dari harga perolehan yang lebih lama, sedangkan persediaan akhir dinilai menggunakan harga perolehan yang lebih baru. Nah, metode ini sering digunakan oleh perusahaan yang ingin menampilkan nilai persediaan akhir yang mendekati harga pasar, khususnya ketika terjadi kenaikan harga. Sementara itu, metode weighted average atau rata-rata tertimbang menilai persediaan dengan cara merata-ratakan biaya perolehan persediaan yang tersedia. Metode ini cenderung menghasilkan nilai harga pokok penjualan yang lebih stabil karena tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga dalam jangka waktu yang pendek. Dalam praktik perpajakan, setiap metode memiliki konsekuensi fiskal yang berbeda. Pada kondisi harga yang cenderung meningkat, penggunaan metode FIFO akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih kecil dibandingkan dengan metode average. Akibatnya, laba bersih perusahaan menjadi lebih besar dan secara otomatis pajak penghasilan yang terutang juga bisa menjadi lebih besar. Nah, sebaliknya penggunaan rata-rata tertimbang pada kondisi yang sama akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih besar sehingga laba bersih perusahaan menjadi lebih kecil. Dampaknya, beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah, yang pada akhirnya dapat memberikan penghematan kas bagi perusahaan. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam ketentuan perpajakan, wajib pajak wajib menerapkan metode yang dipilih secara konsisten. Nah, metode penilaian persediaan ini tidak boleh diubah-ubah dari satu periode ke periode berikutnya hanya untuk tujuan mengurangi pajak, karena hal tersebut dapat menimbulkan koreksi fiskal pada saat pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, dalam konteks tax planning, pemilihan metode persediaan harus mempertimbangkan tidak hanya besarnya pajak, tetapi juga karakteristik perusahaan, stabilitas harga, serta tujuan pelaporan keuangan perusahaan. Dengan pemilihan metode yang tepat dan konsisten, perusahaan dapat mengelola kewajiban pajaknya secara optimal tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Nah, sebagai contoh, ini ada data perusahaan PT ABC. PT ABC mempunyai saldo awal kas sebesar 7 juta, saldo awal laba ditahan sebesar 10 juta, saldo awal persediaan dengan 4.000 unit, harganya 3.000 per unit, jadi totalnya adalah 12 juta, pembelian sebesar 20 juta dengan 5.000 unit, harganya 3.000 unit, lalu penjualan sebesar 60 juta, beban operasi sebesar 10 juta, dan pajaknya sebesar 40%. Nah, kalau FIFO, kita ambil persediaan dari saldo awal persediaan, lalu kekurangannya kita ambil dari pembelian. Nah, kalau
average, total pembelian keseluruhan kita ambil semua dikali harga sehingga totalnya 36 juta dengan kuantiti atau unitnya itu 10.000. Lalu dapat biaya per unitnya 3.600, lalu dikalikan dengan 5.000 per unit, jadi HPP-nya 18 juta. Kalau kita pakai Vivo, HPP-nya itu 16 juta. Nah, kalau average itu 18 juta. Nah, jika kita bertujuan untuk perpajakan, kita akan memilih average. Karena apa? Karena harga pokoknya itu lebih tinggi. Tapi kalau untuk tujuan komersial, kita memilih metode Vivo karena HPP-nya lebih rendah. Nah, jika kita mengaitkan dengan perolehan laba bersih menurut metode average adalah 19.200. Sedangkan laba bersih menurut metode Vivo adalah sebesar 20.400. Nah, bisa kita lihat summary perbandingan antara metode average dan Vivo. Yang pertama, itu penggunaan metode Vivo akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih kecil dibandingkan dengan metode average, sehingga laba bersih perusahaan akan menjadi lebih besar dan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak juga lebih besar. Nah, yang kedua, penggunaan metode average menyebabkan jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan metode Vivo karena adanya penghematan dalam pembayaran pajak. Pada slide ini, kita akan membahas pemilihan metode penyusutan aset tetap dalam konteks perpajakan yang merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan pajak karena dapat berpengaruh langsung terhadap beban, laba bersih, dan pajak penghasilan perusahaan. Nah, dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, tidak semua metode penyusutan yang dikenal dalam akuntansi diperbolehkan secara fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11, perpajakan hanya mengizinkan dua metode penyusutan, yaitu yang pertama ada metode garis lurus dan yang kedua ada metode saldo menurun. Nah, metode garis lurus adalah metode yang membebankan biaya penyusutan secara merata setiap tahun selama umur manfaat aset. Metode ini relatif sederhana dan menghasilkan beban yang stabil. Sementara itu, metode saldo menurun membebankan biaya penyusutan yang lebih besar di awal masa manfaat aset, kemudian semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya. Namun, perlu diperhatikan khusus untuk aset tetap dalam bentuk bangunan, perpajakan hanya memperbolehkan penggunaan metode garis lurus saja. Metode saldo menurun tidak diperkenankan untuk bangunan dan ini sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan selain mengatur metode penyusutan. Undang-Undang Pajak Penghasilan juga menentukan bahwa setiap aset memiliki umur manfaat tertentu yang harus digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan fiskal. Untuk aset tetap bukan bangunan, ketentuan mengenai pengelompokan aset dan umur manfaatnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2009 yang juga ditampilkan dalam tabel pada slide ini. Nah, berdasarkan PMK tersebut, aset tetap bukan bangunan dibagi ke dalam 4 kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 yang masing-masing memiliki masa manfaat dan tarif penyusutan yang berbeda, baik untuk metode garis lurus maupun metode saldo menurun. Pengelompokan ini bertujuan agar penyusutan mencerminkan usia ekonomis aset yang sebenarnya. Pemahaman terhadap PMK 96 tahun 2009 menjadi sangat penting karena kesalahan dalam
dalam menentukan kelompok aset akan berdampak pada kesalahan perhitungan penyusutan fiskal yang pada akhirnya dapat menimbulkan koreksi pajak saat pemeriksaan. Baik metode garis lurus maupun metode saldo menurun memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Metode garis lurus memberikan kepastian dan kestabilan beban. Nah, sedangkan metode saldo menurun itu memberikan beban yang lebih besar pada tahun-tahun awal yang dapat dimanfaatkan dalam konteks tax planning ya. Ketika wajib pajak memilih metode saldo menurun, beban penyusutan yang besar di awal akan menyebabkan laba bersih menjadi lebih kecil, sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar juga menjadi lebih kecil. Nah, pada tahun-tahun awal penggunaan aset, namun penghematan pajak ini bukan berarti pajak dihapus, melainkan hanya ditunda ke periode berikutnya. Yang terakhir, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah konsistensi. Ketika wajib pajak telah memilih metode penyusutan tertentu, maka metode tersebut harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Perubahan metode tanpa dasar yang kuat dapat menimbulkan risiko fiskal dan menjadi perhatian bagi otoritas pajak. Nah, sebagai contoh perbandingan, di sini ada data perusahaan PT ABC. PT ABC mempunyai harta mesin dengan pembelian pada tanggal 1 Januari 2008. Harga perolehannya itu sebesar 250 juta, mempunyai masa manfaat fiskal sebesar 8 tahun atau di kelompok 2. Nah, slide ini menjelaskan bagaimana perbedaan beban penyusutan dan dampaknya terhadap pajak jika perusahaan memilih metode garis lurus dibandingkan dengan saldo menurun sesuai ketentuan pajak. Karena mesin ini termasuk kelompok 2, maka perusahaan boleh memilih antara metode garis lurus atau metode saldo menurun. Tapi setelah dipilih harus konsisten ya. Yang pertama bisa kita hitung di garis lurus. Itu rumusnya harga perolehan dibagi masa manfaat. Harga perolehannya kan 250 juta dibagi 8 tahun, yaitu sebesar 31.250.000 per tahun. Nah, karena metode garis lurus maka beban penyusutan tiap tahun sama. Jadi dari tahun pertama sampai tahun terakhir sama, yaitu sebesar 31.250.000 rupiah. Nah, sekarang kita hitung yang saldo menurun. Tarif saldo menurun itu untuk kelompok 2 adalah 25% dari penyusutan. Nah, yang perlu diingat juga kalau saldo menurun ini dihitungnya dari nilai buku, bukan dari nilai perolehan awal. Contohnya pada tahun pertama nilai buku awal itu 250 juta. Penyusutannya 25% dikali dengan 250 juta menghasilkan sebesar 62.500.000. Nah, untuk tahun yang kedua itu tahun yang sebelumnya yaitu 250 juta dikurangi dengan 62.500.000, itu menghasilkan 180.500.000 baru dikali 25% sehingga menghasilkan 46.875.000. Dan begitu seterusnya untuk tahun-tahun seterusnya ya, sehingga beban penyesuaian semakin menurun setiap tahun. Karena beban penyusutan merupakan biaya, maka semakin besar penyusutan, laba kena pajak juga semakin kecil. Contoh dari tahun 2008, garis lurusnya itu 7.812.
ribu, terus saldo menurunnya 15.625.000. Selisihnya itu ada di 7.812.500 rupiah. Artinya metode saldo menurun memberikan penghematan pajak di tahun-tahun awal. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai peraturan SE nomor 46 tahun 1995, yaitu peraturan yang mengatur perlakuan biaya bunga pinjaman dalam kondisi wajib pajak juga memperoleh penghasilan bunga dari deposito atau tabungan lainnya. Nah, secara sederhana, aturan ini muncul karena Fiskus melihat adanya potensi ketidakwajaran. Di satu sisi, perusahaan membayar bunga pinjaman dan ingin membebankannya sebagai biaya untuk mengurangi laba kena pajak. Namun, di sisi yang lain, perusahaan justru memiliki dana menganggur yang ditempatkan dalam bentuk deposito dan menghasilkan bunga. Nah, kondisi ini dianggap tidak efisien secara fiskal karena sebenarnya perusahaan memiliki dana sendiri tetapi tetap memilih untuk berhutang. Oleh karena itu, melalui peraturan ini, Direktorat Jenderal Pajak membatasi seberapa besar biaya bunga pinjaman yang boleh dibebankan dengan membandingkan rata-rata jumlah pinjaman dan rata-rata jumlah yang ditempatkan dalam deposito atau tabungan lainnya. Nah, ketentuan yang pertama itu menyatakan bahwa apabila jumlah rata-rata pinjaman sama dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam deposito, maka seluruh biaya bunga pinjaman tidak boleh dibebankan sebagai biaya, yang berarti meskipun bunga tersebut benar-benar dibayar oleh wajib pajak, secara fiskal bunga tersebut dianggap tidak layak menjadi pengurang penghasilan karena perusahaan dinilai sebenarnya tidak membutuhkan pinjaman. Nah, contohnya, jika perusahaan memiliki pinjaman rata-rata sebesar 1 miliar, tetapi dana yang ditempatkan di dalam deposito rata-ratanya itu juga 1 miliar atau bahkan bisa lebih besar, maka seluruh bunga atas pinjaman tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya. Fiskus beranggapan bahwa perusahaan itu seharusnya menggunakan dana yang ada, bukan dengan meminjam. Nah, selanjutnya ketentuan yang kedua adalah berlaku apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dibandingkan dengan jumlah rata-rata dana deposito. Dalam kondisi ini, biaya bunga pinjaman masih boleh dibebankan, tetapi hanya sebesar bunga atas selisih pinjaman yang yang melebihi dana deposito. Sebagai ilustrasi, apabila perusahaan memiliki pinjaman rata-rata sebesar 2 miliar rupiah dan dana deposito sebesar 800 juta rupiah, nah, maka yang dianggap benar-benar digunakan untuk operasional hanyalah selisihnya, yaitu 1,2 miliar rupiah. Dengan demikian, biaya bunga yang boleh diakui sebagai pengurang penghasilan hanya bunga yang berasal dari 1,2 miliar rupiah tadi. Sedangkan bunga atas 800 juta rupiah itu tidak boleh dibebankan. Nah, dari ketentuan-ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar dana yang menganggur dalam bentuk deposito, maka semakin kecil pula biaya bunga pinjaman yang dapat dikurangkan secara fiskal. Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan pajak, wajib pajak perlu menyiasati aturan ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan. Menyiasati di sini bukan berarti menghindari pajak secara ilegal, melainkan dengan mengelola struktur keuangan dan juga dengan pengelolaan kas perusahaan secara lebih efisien. Nah,
Misalnya, perusahaan dapat mengurangi penempatan dana menganggur dalam deposito dan mengalihkannya untuk kegiatan operasional perusahaan, investasi produktif, atau dengan pelunasan pinjaman, sehingga biaya bunga pinjaman dapat diakui secara optimal tanpa terkena koreksi fiskal. Nah, sebagai kesimpulan dari peraturan ini menegaskan bahwa biaya bunga pinjaman tidak selalu otomatis dapat dibebankan sebagai biaya. Pengakuannya sangat bergantung pada keseimbangan antara pinjaman dan dana deposito yang dimiliki perusahaan. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap aturan ini sangat penting agar wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak yang efisien, tepat, dan tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, pada contoh ini kita akan melihat bagaimana cara menentukan biaya bunga pinjaman yang boleh dibebankan menurut Peraturan SE Nomor 46 Tahun 1995 dengan membandingkan rata-rata pinjaman dan rata-rata deposito yang dimiliki oleh PTA dalam 1 tahun pajak. Nah, kita mempunyai data PTA. PTA itu memperoleh fasilitas pinjaman dengan batas maksimum sebesar 200 juta dan tingkat bunganya itu 20% per tahun. Namun pinjaman tersebut tidak ditarik sekaligus, melainkan secara bertahap. Nah, tahap pertama pada bulan Februari PTA mengambil sebesar 125 juta. Dan pada tahap kedua, yaitu pada bulan Juni, mengambil sebesar 25 juta. Dan pada tahap ketiga, yaitu bulan Agustus, mengambil sebesar 500 juta. Nah, karena dan kita juga punya data deposito dari PTA, yaitu dari bulan Februari sampai dengan Maret sebesar 25 juta. Lalu bulan April sampai dengan Agustus sebesar 46 juta dan deposito pada bulan September sampai dengan Desember itu 50 juta. Nah, karena tadi penarikannya bertahap, maka pinjaman yang beredar tiap bulan juga berbeda-beda. Sehingga untuk keperluan pajak kita tidak bisa langsung menjumlahkannya, tetapi harus dihitung rata-rata pinjaman per bulan. Nah, yang pertama kita menghitung rata-rata pinjamannya dulu nih. Pada tahap pertama yaitu bulan Februari sampai dengan Maret itu pinjamannya 125 juta. Nah, karena ada 4 bulan, jadi selama 4 bulan itu PTA meminjam 500 juta. Untuk pada tahap kedua yaitu bulan Juni sampai dengan Juli, pinjaman PTA naik menjadi 150 juta. Pada 2 bulan itu berarti PTA meminjam 300 juta. Lalu pada tahap ketiga, Agustus sampai dengan Desember, pinjamannya semakin naik lagi yaitu sebesar 200 juta. Jadi selama 5 bulan tersebut PTA meminjam 1 miliar rupiah. Nah, jika seluruhnya dijumlahkan, maka total pinjaman PTA selama 1 tahun tersebut adalah 1 miliar 800 juta. Dan untuk rata-rata pinjamannya per bulan yaitu 1 miliar 800 juta dibagi 12 yaitu menghasilkan 150 juta. Lalu kita hitung pada depositonya. Deposito PTA itu juga bertahap ya, ada 3 tahap. Yang pertama Februari sampai Maret PTA mendeposit sebesar 25 juta. Selama 2 bulan itu berarti deposito PTA sebesar 50 juta. Nah, April sampai dengan Agustus itu 46 juta. Ada 5 bulan berarti 230 juta. Nah, lalu yang terakhir September sampai dengan Desember sebesar 50 juta. Selama 4 bulan tersebut berarti PTA mendeposit 200 juta.
Nah, total selama setahun deposit PTA sebesar 480 juta. Jadi rata-rata depositonya per bulannya yaitu 40 juta per bulan. Nah, setelah dibandingkan menghasilkan rata-rata pinjaman itu kan 150 juta. Nah, dan rata-rata deposito itu 40 juta. Nah, berarti lebih besar rata-rata pinjaman daripada deposito. Maka biaya bunga pinjaman itu masih boleh dibebankan, tetapi tidak seluruhnya. Jadi berapa? Jadi yang boleh dibebankan hanyalah bunga atas selisih antara pinjaman dan deposito, yaitu 110 juta didapat dari pinjamannya 150 juta dikurangi 40 juta dari depositonya. Nah, tingkat bunga PTA itu kan 20%, berarti 20% dari 110 juta yaitu 22 juta. Berarti tingkatan bunganya itu 22 juta yang boleh diakui. Nah, itu artinya meskipun secara komersial perusahaan mungkin membayar bunga lebih besar, namun secara fiskal hanya 22 juta saja yang dapat diakui sebagai biaya. Sisanya berpotensi menjadi biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible expense. Nah, dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa pajak tidak hanya melihat besar bunga yang dibayar, tetapi juga struktur keuangan perusahaan. Lalu semakin besar dana menganggur dalam bentuk deposito, maka semakin kecil pula biaya bunga pinjaman yang boleh dibebankan. Oleh karena itu, pengelolaan kas pinjaman dan deposito menjadi bagian penting dari perencanaan pajak agar tidak terjadi koreksi fiskal. Terlepas dari ketentuan pembatasan biaya bunga yang telah dibahas sebelumnya, peraturan tersebut juga memberikan beberapa pengecualian. Artinya, dalam kondisi tertentu, biaya bunga pinjaman tetap boleh dibebankan penuh sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, meskipun wajib pajak memiliki deposito atau tabungan lainnya. Pengecualian ini diberikan karena dalam kondisi-kondisi tertentu, penempatan dana tidak dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ganda, melainkan karena alasan operasional, regulasi, atau struktur permodalan yang sah. Nah, pengecualian yang pertama ini ada apabila dana pinjaman disimpan atau ditempatkan dalam bentuk rekening giro dan atas jasa giro tersebut dikenakan pajak bersifat final. Dalam kondisi ini, meskipun dana pinjaman tidak langsung digunakan untuk operasional, Fiskus tetap memperbolehkan bunga pinjaman tersebut dibebankan. Hal ini karena bunga atau jasa giro yang diterima dari rekening tersebut sudah dikenakan pajak final, sehingga tidak lagi mempengaruhi perhitungan PPh badan. Dengan kata lain, negara sudah menerima pajaknya dibuka, sehingga tidak ada potensi penghindaran pajak. Oleh karena itu, biaya bunga pinjaman tetap dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, yang kedua, pengecualian yang kedua ini ada penempatan dana karena kewajiban regulasi pengecualian berlaku apabila terdapat keharusan untuk menempatkan dalam jumlah tertentu di bank. Misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan, semata-mata untuk memenuhi kewajiban tertentu. Nah, contohnya yang sering digunakan adalah cadangan biaya reklamasi, khususnya pada perusahaan pertambangan. Dalam kasus ini, perusahaan diwajibkan oleh regulasi untuk menempatkan dana dalam bentuk deposito atau tabungan di bank pemerintah sebagai jaminan pelaksanaan reklamasi di masa depan. Dalam kondisi seperti ini, penempatan dana bukan karena pilihan perusahaan,
melainkan karena kewajiban hukum. Oleh karena itu, meskipun perusahaan memiliki deposito, bunga pinjaman tetap boleh dibebankan karena deposito tersebut tidak dapat digunakan secara bebas untuk kegiatan operasional. Pengecualian yang ketiga, dana deposito berasal dari tambahan modal pengecualian apabila terdapat bukti bahwa dana yang ditempatkan dalam deposito atau tabungan berasal dari tambahan modal yang bersumber dari sisa laba setelah pajak. Yang berarti dana tersebut bukan berasal dari pinjaman, melainkan dari modal sendiri. Perusahaan yang sudah dikenakan pajak dalam kondisi ini, penempatan dana di deposito merupakan keputusan manajemen atas penggunaan laba ditahan, bukan akibat dari kelebihan dana pinjaman. Karena data tersebut sudah berasal dari laba setelah pajak, maka tidak adil jika bunga pinjaman tetap dibatasi, sehingga Fiskus memperbolehkan biaya bunga pinjaman dibebankan secara penuh sepanjang dapat dibuktikan sumber dananya. Selanjutnya adalah cadangan kerugian piutang tak tertagih dari sudut pandang perpajakan. Secara akuntansi, pembentukan cadangan piutang tak tertagih merupakan hal yang sangat wajar. Perusahaan mengakui bahwa tidak semua piutang akan tertagih, sehingga dibentuk cadangan sebagai bentuk prinsip kehati-hatian. Namun, perlakuan ini tidak selalu sejalan dengan ketentuan perpajakan. Dalam perpajakan, ketentuan mengenai cadangan ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf C UU PPH yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pembentukan atau penumpukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Artinya, secara umum biaya cadangan dianggap bukan biaya fiskal. Alasan utamanya ini ketentuan ini adalah karena cadangan bersifat estimasi atau perkiraan, bukan biaya yang benar-benar sudah terjadi. Pajak menganut prinsip bahwa biaya yang boleh dikurangkan adalah pajak yang nyata, pasti, dan telah terjadi. Namun demikian, undang-undang juga memberikan pengecualian untuk jenis usaha tertentu, karena pada sektor ini pembentukan cadangan justru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Pengecualian yang pertama adalah cadangan piutang tak tertagih. Pada lembaga pembiayaan, pengecualian pertama diberikan kepada usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, seperti bank, perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan anjak piutang. Pada jenis usaha ini, piutang merupakan aset utama dan risiko piutang tak tertagih merupakan risiko bisnis yang melekat. Oleh karena itu, pembentukan cadangan piutang tak tertagih dianggap wajar dan diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dengan kata lain, untuk sektor pembiayaan, pajak mengakui bahwa cadangan ini bukan sekedar estimasi, melainkan bagian dari mekanisme usaha yang normal. Pengecualian yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi. Cadangan ini berlaku untuk usaha asuransi termasuk badan penyelenggaraan jaminan sosial. Cadangan yang diperbolehkan itu cadangan premi tanggungan sendiri, cadangan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi, cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS. Dalam industri asuransi, cadangan dibentuk untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi klaim di masa depan, karena kewajiban ini bersifat pasti dan melekat pada model bisnis asuransi. Maka pajak mengizinkan pembentukan cadangan ini sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Pengecualian ketiga, cadangan penjamin oleh lembaga penjamin simpanan. Pengecualian terakhir ini diberikan kepada lembaga LPS. LPS membentuk cadangan penjamin yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Cadangan ini bukan cadangan biasa, melainkan cadangan kewajiban institusional yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, pembentukan cadangan penjamin oleh LPS ini diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto karena berfungsi langsung dalam menjalankan tugas negara di sektor keuangan.
Pengecualian berikutnya adalah cadangan biaya reklamasi pada usaha pertambangan. Dalam kegiatan pertambangan, perusahaan diwajibkan untuk memulihkan kembali lahan yang rusak akibat aktivitas tambang agar dapat digunakan sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, perusahaan harus membentuk cadangan biaya reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan. Cadangan ini dibentuk bukan karena pilihan manajemen, melainkan karena kewajiban hukum dan lingkungan. Karena sifatnya wajib, pasti akan dikeluarkan di masa depan, maka pajak memperbolehkan cadangan tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto. Selanjutnya adalah cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan diwajibkan melakukan reboisasi atau penanaman kembali atas hutan yang telah dieksploitasi. Kewajiban ini merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan, karena kegiatan penanaman kembali ini pasti dilakukan dan diwajibkan oleh peraturan. Maka cadangan biaya yang dibentuk untuk tujuan tersebut diperbolehkan secara fiskal. Cadangan ini dipandang sebagai bagian dari biaya untuk menjaga keberlanjutan hutan. Yang terakhir adalah cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Perusahaan yang bergerak di bidang ini memiliki kewajiban untuk melakukan penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah setelah kegiatan operasional selesai. Kegiatan ini mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga penimbunan hasil pengolahan limbah industri. Karena biaya ini merupakan kewajiban lingkungan yang tidak dapat dihindari, maka cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan limbah industri diperbolehkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Walaupun beberapa cadangan diperbolehkan secara fiskal, besarnya tidak boleh ditentukan secara bebas oleh wajib pajak. Besarnya ini dibebankan diatur khusus dalam PMK nomor 81 dan PMK nomor 219. Artinya wajib pajak harus mengikuti batasan, metode perhitungan, serta ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apabila pembentukan cadangan melebihi ketentuan tersebut, maka kelebihannya tetap harus dikoreksi secara positif. Selanjutnya adalah biaya entertainment yang dalam praktik perpajakan sering menjadi perhatian khusus karena rawan dikoreksi fiskal apabila tidak didukung dengan administrasi yang memadai. Secara prinsip, biaya tersebut merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang biaya tersebut benar-benar digunakan untuk 3M atau yang artinya selama biaya entertainment tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, misalnya untuk menjamu relasi bisnis, klien, atau mitra usaha, maka secara fiskal biaya ini dapat dibebankan. Namun berbeda dengan biaya operasional yang seperti biasa, biaya ini memiliki syarat administrasi tambahan, yaitu wajib pajak harus membuat daftar normatif. Ketentuan ini diatur dalam surat edaran DJP nomor 27 1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya. Daftar normatif ini berfungsi sebagai alat kontrol bagi Fiskus untuk memastikan bahwa biaya entertainment tersebut benar-benar terjadi dan benar-benar berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam konteks manajemen pajak, pembuatan daftar normatif menjadi sangat penting. Tanpa daftar ini, meskipun biaya entertainment nyata dan berhubungan dengan usaha, biaya tersebut berpotensi tidak diakui secara fiskal dan harus dilakukan koreksi positif. Penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan biaya entertainment dapat ditemukan dalam SE nomor 1986. Menurut ketentuan tersebut, biaya entertainment memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, biaya diberikan dalam bentuk penjamuan atau representasi lainnya seperti makan bersama, penjamuan bisnis, atau kegiatan menjamu relasi usaha dan bukan dalam bentuk uang tunai. Jika diberikan dalam bentuk uang, maka biaya tersebut tidak dikategorikan sebagai biaya entertainment. Yang kedua, biaya diberikan atas nama perusahaan, bukan atas nama pegawai secara pribadi. Lalu selain yang bentuk dan nama pemberian, wajib pajak juga harus mampu membuktikan dua hal penting, yaitu pembuktian secara formal dan material. Secara formal, wajib pajak harus dapat menunjukkan bahwa biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan, misalnya melalui bukti pembayaran, faktur, atau kwitansi. Secara material, wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya entertainment tersebut memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan atau
3M. Jika salah satu dari satu unsur itu tidak terpenuhi, maka biaya entertainment tersebut tidak dapat dibebankan secara fiskal. Dalam praktiknya, manajemen pajak biaya entertainment ini sering kali bukan masalah substansi, tetapi masalah administrasi. Banyak wajib pajak sebenarnya telah mengeluarkan biaya entertainment yang sah, tetapi tidak membuat daftar normatif atau bukti pendukung tidak lengkap, yang akhirnya biaya tersebut dikoreksi oleh fiskus dan menambah beban pajak. Oleh karena itu, kunci pengelolaan biaya entertainment bukan hanya pada pengeluarannya, tetapi pada ketertiban, pencatatan, dan pembuktiannya. Selanjutnya adalah biaya promosi. Dari sudut pandang perpajakan, biaya ini merupakan salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun dengan catatan bahwa biaya tersebut harus memenuhi ketentuan yang telah diatur secara khusus oleh peraturan perpajakan. Pengaturan ini terdapat dalam PMK nomor 3 tahun 2010. Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan batasan yang jelas mengenai jenis-jenis biaya apa saja yang boleh dikategorikan sebagai biaya promosi. Tujuannya adalah agar tidak semua pengeluaran yang diberi label promosi langsung dibebankan sebagai pengurang pajak tanpa dasar yang jelas. Secara umum, besarnya biaya promosi yang boleh dibebankan merupakan akumulasi dari beberapa jenis pengeluaran. Biaya tersebut antara lain biaya periklanan, biaya baik melalui media elektronik maupun cetak, dan lainnya. Selain itu, biaya pameran produk juga termasuk biaya promosi. Selanjutnya, ketika biaya pembayaran produk juga termasuk biaya promosi, misalnya ketika perusahaan mengikuti expo atau pameran dagang untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat. Biaya pengelolaan produk baru seperti kegiatan launching. Selanjutnya, biaya sponsorship juga diperbolehkan sepanjang sponsorship tersebut memang berkaitan langsung dengan kegiatan promosi produk perusahaan. Dalam praktiknya, promosi tidak selalu dilakukan dalam bentuk iklan atau kegiatan pemasaran formal. Terkadang perusahaan melakukan promosi dengan cara memberikan sampel produk kepada konsumen atau calon konsumen. Dalam hal ini, biaya promosi yang boleh dibebankan adalah sebesar harga produk dari sampel yang diberikan, dengan syarat bahwa HPP tersebut belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Ketentuan ini bertujuan agar tidak terjadi pembebanan ganda atas biaya yang sama. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa tidak semua pengeluaran yang baru berhubungan dengan promosi dapat dibebankan secara fiskal. Pemberian imbalan dalam bentuk uang atau fasilitas kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan promosi tidak termasuk biaya promosi yang dapat dikurangkan. Selain itu, biaya promosi yang bukan merupakan objek pajak atau biaya yang telah dikenai pajak bersifat final juga tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Selain pembatasan dari sisi substansi biaya, perpajakan juga memberikan penekanan pada aspek administrasi. Wajib pajak diwajibkan untuk membuat daftar normatif biaya promosi sesuai dengan format yang telah ditetapkan PMK nomor 3 2010. Daftar normatif ini harus dilaporkan pada SPT tahunan PBH Badan. Melalui daftar ini, fiskus dapat menilai apakah biaya promosi tersebut benar-benar terjadi dan memang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Dalam konteks manajemen pajak, dapat dikatakan bahwa biaya promosi seringkali bermasalah bukan karena tidak boleh dibebankan, tapi karena dokumentasinya tidak lengkap. Oleh karena itu, ketertiban dalam pencatatan, penyimpanan bukti, dan pembuatan daftar normatif menjadi hal yang sangat penting agar biaya promosi yang sah tidak berujung pada koreksi fiskal. Lalu disimpulkan bahwa biaya promosi pada prinsipnya boleh menjadi pengurang penghasilan bruto sepanjang jenis biayanya sesuai ketentuan, tidak termasuk biaya yang dikecualikan, dan didukung dengan administrasi yang lengkap. Dengan memahami dan menerapkan ketentuan ini, perusahaan dapat melakukan kegiatan promosi secara optimal sekaligus tetap patuh terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya adalah pengujian untuk menguji kebenaran beban pokok penjualan atau HPP. Topik ini menjadi penting karena HPP merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam laporan liability, sehingga
menjadi fokus utama dalam pemeriksaan pajak. Dasar hukum yang digunakan oleh pemeriksaan pajak dalam melakukan pengujian ini adalah Peraturan DJP nomor 4 tahun 2012. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemeriksaan pajak memiliki berbagai teknik pemeriksaan yang dapat digunakan untuk memperoleh temuan, mulai dari pemanfaatan data internal dan eksternal, pengujian dokumen, analisis angka, penelusuran bukti, ekualisasi, konfirmasi, hingga pengujian fisik dan perhitungan matematis. Dari berbagai teknik tersebut, saya akan menyoroti beberapa teknik utama yang sering digunakan untuk menguji kebenaran HPP. Teknik yang pertama adalah penguji keabsahan dokumen. Pengujian ini dilakukan untuk meyakini bahwa dokumen yang digunakan oleh HPP dalam menghitung HPP benar-benar sah dan valid. Contohnya adalah bukti pembelian, bukti pembayaran, kontrak pembelian, bahan baku, atau dokumen impor. Pemeriksaan akan melihat apakah dokumen tersebut lengkap, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak sah atau dianggap tidak lengkap, maka biaya yang terkait dengan dokumen tersebut berpotensi tidak diakui. Lalu yang kedua adalah ada pengujian keterkaitan. Pengujian ini dilakukan untuk menilai cara apakah suatu transaksi HPP tersebut memiliki hubungan yang logis dengan pos-pos lain dalam laporan keuangan. Misalnya pembelian bahan baku akan diuji keterkaitannya dengan persediaan, utang usaha, serta penjualan. Jika terjadi ketidaksesuaian antar pos, maka pemeriksaan dapat mencurigai adanya pencatatan yang tidak wajar dalam HPP. Yang ketiga adalah pengujian kebenaran fisik. Pengujian ini bertujuan untuk meyakini keberadaan, kuantitas, dan kondisi aktiva yang dilaporkan oleh WP, khususnya persediaan dan aset tetap. Dalam konteks HPP, pemeriksa dapat melakukan pengecekan fisik persediaan untuk memastikan bahwa jumlah persediaan yang dicatat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika terdapat selisih, maka hal tersebut dapat mempengaruhi perhitungan HPP. Selanjutnya adalah pengujian kebenaran perhitungan matematis. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa perhitungan HPP secara matematika sudah benar. Pemeriksa akan mengecek kembali perhitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Misalnya dalam perhitungan pemakaian, bahan baku, biaya produksi, hingga penentuan HPP akhir. Kesalahan perhitungan sekecil apapun dapat berdampak pada laba dan pajak terutang. Melalui berbagai teknik pengujian ini, pemeriksa pajak berupaya memastikan bahwa HPP yang dilaporkan oleh WP benar, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menguji kebenaran BPP atau HPP, salah satu teknik yang sering digunakan oleh pemeriksa pajak adalah pengujian keterkaitan. Pengujian ini dilakukan untuk meyakini bahwa suatu transaksi benar-benar terjadi dengan cara melihat hubungannya dengan pos-pos lain yang saling berkaitan dalam laporan keuangan. Artinya pemeriksa tidak hanya melihat angka HPP secara terpisah, tetapi menelusuri apakah angka tersebut konsisten dengan transaksi pembelian, utang usaha, persediaan, serta arus barang yang terjadi di perusahaan. Beberapa pos yang berkaitan langsung dengan pengujian keterkaitan untuk menguji kebenaran HPP antara lain adalah pembelian dengan pelunasan utang usaha, serta barang masuk dan barang keluar dengan mutasi persediaan. Pertama, pemeriksa akan melakukan pengujian arus barang. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh barang yang masuk dan keluar gudang telah dicatat dengan benar. Pemeriksa akan menelusuri apakah barang yang keluar benar-benar digunakan untuk keperluan sendiri, rusak, dijadikan sampel, diberikan secara cuma-cuma, atau merupakan retur pembelian. Selain itu, pemeriksa juga akan memperhatikan barang dalam proses pengiriman atau barang yang masih dalam perjalanan. Pengujian arus barang ini penting karena seluruh pergerakan barang tersebut akan mempengaruhi jumlah persediaan dan pada akhirnya berdampak langsung pada perhitungan HPP. Jika terdapat barang yang keluar tetapi tidak dicatat dengan benar, maka HPP yang dilaporkan bisa menjadi tidak wajar. Dalam pengujian ini, pemeriksa menggunakan formula dasar HPP, yaitu HPP sama dengan saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurangi saldo akhir persediaan. Melalui formula ini, pemeriksa akan mengecek apakah saldo awal, pembelian, dan saldo akhir persediaan sudah saling berkaitan dan masuk akal. Jika salah satu komponen tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka HPP yang dihasilkan juga berpotensi salah. Selain arus barang, pemeriksa juga melakukan pengujian arus utang. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelian barang secara kredit benar-benar terjadi dan dicatat secara lengkap. Dalam hal ini, pembelian tidak hanya dilihat dari faktur, tetapi juga ditelusuri
mutasi utang usaha. Formula yang digunakan adalah pembelian sama dengan saldo akhir utang usaha ditambah pembelian ditambah pelunasan utang usaha dikurangi saldo awal utang usaha dan penyesuaian. Dengan formula tersebut, pemeriksa dapat menilai apakah nilai pembelian yang dilaporkan konsisten dengan perubahan saldo utang usaha selama satu periode. Jika terjadi selisih yang tidak dapat dijelaskan, maka pemeriksa dapat mencurigai adanya pembelian fiktif, pembelian yang belum dicatat, atau pencatatan yang tidak tepat. Selanjutnya adalah ekualisasi beban pokok penjualan dan beban operasional dengan DPP PPN masukan. Secara teori seharusnya besaran nilai pajak masukan yang dimiliki oleh WP adalah 11% dari total pembelian yang dilakukannya. Namun pada kenyataannya sering terjadi perbedaan antara pajak masukan dan pembelian yang disebabkan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, wajib pajak tidak sepenuhnya melakukan pembelian dari PKP sehingga tidak ada faktur pajak yang diterima. Yang kedua, WP telah melakukan pembayaran uang muka kepada pemasok namun barang belum dikirim dan belum diterima. WP telah menerima faktur pajak masukan dari pemasok sesuai dengan peraturan PPN. Yang ketiga, WP menerima faktur pajak masukan selain dari pemasok barang dagang akibat adanya transaksi lain seperti pembelian aset tetap, pengangkutan barang, dan transaksi lain dengan pemasok lainnya yang menunjang kegiatan operasional. Yang keempat, WP menerima faktur pajak cacat sehingga tidak dapat dikreditkan. Dengan melakukan ekualisasi atau rekonsiliasi, WP dapat mengetahui perbedaan yang ada serta mencari tahu penyebab atas perbedaan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai persiapan dalam memberikan tanggapan kepada account representative apabila wajib pajak diperiksa oleh otoritas pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak dan pengendalian beban merupakan hal penting agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara efisien dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik terhadap aturan perpajakan, kita dapat mengelola pajak secara legal dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, pajak bukan untuk dihindari, tetapi untuk direncanakan dengan cerdas. Semakin kita memahami perencanaan pajak, semakin baik keputusan yang dapat kita ambil di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian.